Florasta merupakan salah satu pemain muda masa depan timnas Indonesia. Pemain bertinggi 170 cm itu memulai karirnya di Bayangkara Presisi U13. Dia sempat masuk diklat Persema sebelum kembali ke Bayangkara Junior hingga kini. Bermain sebagai gelandang bertahan, Evandra mampu menunjukkan kedewasaan permainannya. Aksinya di lapangan membuat pelatih Nova Arianto tak ragu merekrutnya ke Timnas Indonesia U16 jelang Piala AFF U16 2024. Sebagai gelandang bertahan, Evandra tak hanya mampu menjadi jangkar yang menghubungkan setiap lini. Dia juga mampu menjaga keseimbangan permainan tim Garuda Muda. Hebatnya lagi, ia juga cukup rajin mencetak gol. Tercatat di Piala Asia U17 2025 sudah mencetak 3 gol dan pemain berusia 16 tahun itu menjadi pencetak gol terbanyak sementara. Nova Arianto Sartono merupakan seorang pemain sepak bola yang melambungkan namanya di panggung Liga Indonesia. Pada 2019 ia ditunjuk untuk bergabung dalam staf kepelatihan Timnas Indonesia dan menjadi asisten pelatih Indra Syafri pada skuad Indonesia U23. Pelatih kelahiran Semarang ini kemudian dipercaya sebagai asisten pelatih Sinteyong di Timnas Indonesia. Ia sempat terlibat dalam berbagai kegiatan yang melibatkan tingkat senior U23 maupun U19 pada 2020 hingga 2023. Selama 4 tahun sebagai asisten pelatih Sinteyong, ia mendapat banyak pengalaman dan pengetahuan yang mendalam tentang strategi dan manajemen timnas. Sampai akhirnya ia ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia U16 pada Februari lalu. Ia bertugas menyiapkan tim untuk bertanding di Piala AFF U16 dan kualifikasi Piala Asia U17. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Timnas Indonesia U17 mengukir sejarah hebat setelah memastikan 1 tiket lolos ke Piala Dunia U17. Prestasi hebat tersebut nggak lepas dari gemblengan keras Nova Arianto. Alhasil Coach Nova sukses mengorbitkan bintang masa depan Timnas Indonesia seperti Fabio Aska, Evandra Florasta, dan Zahabi Goli. Nova mengakui prestasi hebat tersebut merupakan andil besar dari Sintayong. Cetak Gol coba merangkum meningkatnya prestasi Timnas Indonesia kelompok umur sebagai berikut. Timnas Indonesia U17 semakin matang di bawah asuhan Nova Arianto. Pelatih kelahiran Semarang ini membawa perubahan besar untuk mendongkrak prestasi skuad Garuda Muda. Nova Arianto memberikan dedikasinya berkelana mencari talenta muda hingga ke pelosok. Alhasil Coach Nova pun sukses menemukan the next Pratama Arahan bernama Fabio Aska. Pemain kelahiran tulang bawang ini telah berkontribusi menciptakan 4 gol di Piala AFF U16. 2 gol di antaranya bahkan dicetak lewat skill lemparan jauh nan mematikan. Gak cukup puas, Nova juga menggembleng anak asuhnya dengan metode latihan super keras. Ex-punggawa Persib Bandung ini meminta para pemain mengasah fisik semaksimal mungkin. Coach Nova menerapkan disiplin super ketat, nggak boleh telat latihan 1 detik pun. Selain itu, dirinya juga kerap menambah porsi latihan dari yang biasa diterapkan. Nova memfokuskan para pemain untuk berlari, housekeeping hingga gym pagi dan malam. Alhasil para pemain pun dibuat kaget dengan porsi latihan super intens ala Coach Nova. Ada latihan di gym, core, skipping. Ada latihan pagi, siang, terus sore lagi. Pemain lama sudah biasa, tapi pemain baru pasti kaget. Ujar winger Timnas U17 Zahabi Goli. Gak cuma dituntut latihan keras, anak asuhnya juga diminta bisa bermain lebih cerdas. Coach Nova menerapkan gaya permainan menyerang dan terinspirasi dari Sintayong. Ya pasti karena saya lama bersama Sintayong, jadi memang benar saya terinspirasi darinya. Berkat skema tersebut, prestasi Timnas U16 langsung terdongkrak dalam sekejap. Buktinya pasukan Garuda Muda berhasil menempati urutan 3 besar di ajang Piala AFF U16 tahun lalu. Kalahkan Korea Selatan berkat jiplak taktik Sintayong. Usai mencetak prestasi hebat, Nova Arianto kembali menggegerkan sepak bola tanah air. Dirinya berhasil membawa Timnas Indonesia menekuk Korea Selatan di ajang Piala Asia U17.
Berkat hasil ini, Coach Nova berhasil mencetak tinta emas dalam sejarah Timnas Indonesia. Pasalnya, ini jadi kali pertama pasukan Merah Putih menang atas negeri ginseng di Piala Asia U17. Sebelumnya, Garuda Nusantara sempat dipermalukan skuad negeri ginseng 9-0 di tahun 2008. Coach Nova mengakui sejarah ini tercipta nggak terlepas dari andil besar Sintayong. Nova menyebut dirinya menjiplak taktik Sintayong saat membekuk Korea Selatan. Setelah mempelajari permainan Korsel, saya mencoba menerapkan taktik sama yang pernah beliau lakukan. Meskipun menciptakan sejarah hebat, Coach Nova nggak mau berlarut-larut dalam euforia sesaat. Pelatih berkepala pelontos ini tetap bangga dan meminta anak asuhnya untuk tetap fokus. Ini kerja keras bersama seluruh tim. Saya bangga atas perjuangan tanpa henti para pemain. Kami harap terus dukungan dan doa dari seluruh pecinta timnas. Evaluasi yang dilakukan Nova Arianto mau didengar oleh anak asuhnya. Terbukti timnas Indonesia U17 bermain lebih beringas setelah mengandaskan Yaman dengan skor 4-1. Keran gol Garuda Muda sudah terbuka lewat gol berkelas dari Zabi Goli di menit ke-14. 9 menit kemudian, pasukan Nova Arianto menambah pundi gol lewat tandukan mematikan dari Valdi Alberto. Bukannya tampil kendur, skuad Garuda Muda justru makin ngegas di babak kedua. Matteo Becker dan kolega memperlebar keunggulan lewat sontekan brace milik Evandra Florasta jelang peluit panjang berbunyi. Tim lawan bahkan dibuat nggak berkutik karena hanya mencetak sebiji gol lewat titik putih. Kemenangan atas Yaman ini membuat timnas Indonesia mencetak sejarah baru. Untuk pertama kalinya, Garuda Muda berhasil lolos langsung ke Piala Dunia U17 lewat Piala Asia. Belum lagi, ini menjadi kali kedua timnas Indonesia U17 berpartisipasi di Piala Dunia. Kali pertama Indonesia bermain di Piala Dunia U17 berkat menjadi tim tuan rumah di edisi sebelumnya. Gak heran prestasi gemilang ini mendapatkan sorotan khusus dari AFC. Ini kita senang sekali rasanya mendengar kabar gembira yang dibawa oleh Garuda Muda begitu ya. Kemenangan dengan skor telak 4-1 melawan Yaman ini merupakan sebuah prestasi yang luar biasa. Ditambah lagi keberhasilan ini juga turut membawa Indonesia ke jenjang Piala Dunia U17 2025. Nah, yang pertama saya ingin ke Bung Zaki terlebih dahulu. Bung Zaki, kalau menurut Anda apa kemudian yang menjadi faktor penting ya dari pencapaian timnas U17 ini? Selain memang menang melawan Yaman, ini juga menjadi puncak klasemen. Timnas kita juga mengamankan tiket ke Piala Dunia 2025. Alhamdulillah, jadi terima kasih atas dukungan seluruh masyarakat Indonesia. Tentu saja ini menjadi kebanggaan kita. Yang paling penting adalah tim ini sudah dibentuk hampir setahun. Ya, kita melewati Piala AFF, waktu itu peringkat ketiga. Kemudian juga penyisian untuk Piala Asia dan sekarang masuk ke perhelatan Piala Asia 2025. Kemudian kita ditargetkan untuk lolos ke Piala Dunia karena melihat peluang yang cukup terbuka untuk kita punya peluang lolos ke Piala Dunia di Piala Asia tahun ini. Dan alhamdulillah target itu sudah kita tuntaskan, target dari PSSI. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Federasi PSSI di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir. Karena tim ini sudah dilengkapi sangat komplit sekali, mulai dari tim pelatih, analis, kemudian tim medis, sampai kemudian kita juga didampingi oleh psikolog. Jadi TC jangka panjangnya ini benar-benar bisa membuat tim ini menjadi satu tim yang sangat solid. Itu sih salah satu proses ya Mbak ya, yang menjadikan kita kemudian bisa melangkah lebih jauh di Piala Asia pada tahun ini. Oke, baik. Artinya komponen di dalam tubuh timnas Garuda Muda ini memang sudah sangat lengkap, sangat utuh begitu ya. Saya ingin ke Bung Kesit terlebih dahulu. Selanjutnya Bung Kesit, kalau yang Anda lihat untuk mengetahui juga tentunya dari pandangan objektif begitu ya, dari historis soal perkembangan taktik dan juga mungkin kualitas dari pemain. Bagaimana kemudian Anda menilai gaya pemain timnas U17 di bawah asuhan Nova Arianto dibandingkan dengan era sebelumnya mungkin? Saat ini perkembangannya seperti apa Bung Kesit? Iya, kalau kita mencermati bagaimana progres yang ditunjukkan oleh tim U17 Indonesia ya, tadi Bang Zaki sudah sempat menyampaikan bahwa tim ini sudah dipersiapkan cukup lama ya, mengikuti Piala AFF, kemudian ada kualifikasi sebelum akhirnya tampil di Piala Asia. Jadi memang
persiapan yang cukup matang ya, persiapan yang cukup panjang memang menjadi salah satu faktor tim U17 Indonesia bisa tampil lebih solid ya, lebih kompak. Walaupun pada laga pertama menghadapi Korea Selatan kita sempat dibuat was-was ya, tapi faktanya Indonesia mampu memenangkan pertandingan dan meraup 3 poin ya. Dan modal itu sangat penting ketika Indonesia menghadapi Yaman. Pada akhirnya Indonesia kembali mencapai kemenangan, bahkan kemenangan yang menurut saya sangat meyakinkan dengan skor telak 4-1 ya. Progres inilah yang kemudian membuat tim U19 Indonesia ini ya menurut saya pantas untuk tampil di Piala Dunia bulan November nanti di Qatar ya, karena sudah melewati berbagai ujian yang menurut saya bisa menjadi modal sebelum nanti tampil di Piala Dunia. Oke, baik. Nah, kalau kita melihat juga selain daripada itu, ini juga kan ada faktor yang menjadikan kemudian dari Timnas Garuda Muda U17 kemudian lolos, selain dari peran-peran PSSI juga kemudian ini proses pembentukannya. Mungkin saya akan ke Bung Zaki. Bung Zaki, dari proses pembentukannya seperti apa untuk mengetahui seberapa besar kemudian inklusivitas dari proses seleksi ini? Bagaimana proses dari pemilihan pemainnya? Apakah ada scouting juga, mencari, kemudian mengamati dan juga menilai begitu ya, daerah-daerah yang tidak mungkin hanya akademi besar saja, yang kemudian ini proses pembentukan dari timnas U17-nya seperti apa, Bung Zaki? Ini juga proses dari seleksi panjang ya, kemudian juga kan di setiap jeda federasi juga melakukan seleksi kembali, seleksi ulang agar melihat potensi-potensi yang ada. Jadi hampir di setiap provinsi kita juga mengumpulkan data-data para pemain, kemudian yang kita pantau sampai hari ini pun masih kita pantau, karena nanti untuk persiapan di Piala Dunia juga tentunya kita harus ada tambah dari kekurangan-kekurangan yang ada nih. Maka dari itu proses seleksi itu masih tetap berjalan dan kita akan terus melihat perkembangan calon dari aset-aset pemain lain yang ada di Indonesia. Ini memang tantangannya adalah bagaimana kompetisi di usia muda ini bisa secara reguler berjalan dan bergulir di daerah-daerah maupun di tingkat provinsi, apalagi sekarang kita sudah ada EPA juga dari klub-klub, agar banyak potensi-potensi yang bisa kemudian kita pantau kembali gitu. Jadi ini proses panjang dari hasil seleksi yang ada. Kalau kita lihat memang dari setahun yang lalu, mungkin dari Piala AFF, kerangka timnya memang sudah terbentuk, ya. Dan ini kerangka tim ini yang kemudian sampai hari ini berjalan dengan baik. Tapi kalau kita lihat perkembangannya, banyak sekali sebenarnya yang juga ada beberapa yang keluar masuk, kemudian ada wajah-wajah baru. Nah ini merupakan sebetulnya perkembangan yang cukup baik juga dari proses seleksi kita. Hanya ke depan memang federasi ini sedang memperbaiki dan mempersiapkan juga menyempurnakan proses liga-liga untuk kelompok umur nanti. Ini yang paling penting sebetulnya kalau kita mau lihat. Jadi hasil dari U17 ini kan kita akan persiapkan lagi mereka menjadi calon aset-aset pemain tim nasional kita di U20 nantinya. Seperti Evandra kan kemarin sempat kita bawa juga di U20 ketika penyisian Piala Asia. Begitu juga dengan beberapa pemain yang lain, walaupun akhirnya hanya Evandra yang dibawa ke U20. Dan terbukti polesan di U20 membuat Evandra menjadi pengambil penalti yang lumayan dingin lah pada 2 pertandingan kemarin. Ini proses panjang yang sudah dilalui oleh tim dari kelompok umur. Begitu juga yang di U20, Mbak, sebetulnya hampir sama semua. Kita masih terus melakukan seleksi dan penyaringan bibit-bibit lain untuk kita persiapkan menjadi aset-aset di timnas kelompok umur.
Oke, scouting skill dan juga seleksi begitu ini terus dilakukan, dan saya ingin ke Bung Kesit. Kalau Bung Kesit melihatnya seperti apa, sebelum nanti kita juga akan membahas hal-hal yang akan difokuskan begitu ya untuk menghadapi 2 pertandingan internasional selanjutnya. Tapi kalau menurut Anda, apakah klub Liga 1 seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Zaki begitu, ini sudah cukup memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang setelah dari timnas usia muda begitu ya? Kan ini juga diperuntukkan untuk pembinaan juga. Ini secara pembinaan usia muda di Indonesia sudah mendukung belum lahirnya talenta-talenta seperti sekarang ini menurut pandangan Anda, Bung Kesit? Iya, kalau bicara soal talenta muda sebenarnya banyak seperti yang saya. Cuma wadahnya memang yang belum tersedia dengan baik. Jadi kalau misalnya sekarang klub-klub Liga 1 diwajibkan menggunakan pemain-pemain muda, itu saya setuju ya. Cuma kan kalau kemudian pemain-pemain muda, talenta-talenta muda yang begitu banyak di Indonesia ini tidak semuanya bisa merasakan atmosfer kompetisi, ini kan sangat disayangkan gitu ya. Makanya kenapa kemudian kompetisi liga di kelompok umur ya dengan lapisan usia dari mulai U17, kemudian nanti ada U19, U20, U21, U23 itu harus berjenjang, harus reguler dilaksanakan supaya talenta-talenta ini tidak berhenti begitu ya dalam mengikuti kompetisi, karena dengan kompetisi mereka bisa terasa. Dengan kompetisi mereka lebih siap mental, dengan kompetisi mereka lebih banyak memiliki pengalaman bagaimana keluar dari tekanan, bagaimana kemudian menghadapi lawan-lawan dengan variasi-variasi strategi yang dihadapi. Ya. Jadi saya pikir wadahnya ini yang harus segera disiapkan gitu. Jujur saya saat ini di Indonesia kompetisi untuk kelompok umur masih sangat kurang ya. Jadi kasihan pemain-pemain muda yang punya talenta ketika katakanlah sekarang di usia 17 mereka terlihat bagus gitu. Tapi apakah mereka nanti bisa terus mengikuti kegiatan kompetisi? Karena kita tidak memiliki kompetisi untuk tingkat 19 tahun misalnya, atau tingkat kelompok umur 20 gitu kan, stuck gitu. Jadi sudah banyak sebenarnya pemain-pemain muda yang katakanlah di usia 16-17 mereka bagus, tapi setelah usia 19 kemampuannya seperti menurun gitu ya. Kenapa ya? Karena mereka tidak berlanjut pada kompetisi. Jadi ini PR yang menurut saya harus segera diselesaikan oleh federasi. Dalam hal ini PSSI untuk segera menyiapkan wadah ya berupa liga untuk kelompok umur. Oke. Nah, Bung Zaki, mentalitas sepertinya menjadi komponen utama begitu ya untuk kemudian dari timnas Garuda Muda bisa menghadapi level kompetisi yang lebih tinggi. Artinya pertanyaan selanjutnya ini menggali proses pembentukan karakter pemain mudanya, bukan hanya sekedar teknis tapi juga dari sisi manajemen pemainnya ya. Apa kemudian tantangan terbesar yang memang dihadapi untuk membentuk tim di usia muda agar kemudian memiliki mental juara dan mentalitas yang kuat seperti yang tadi disampaikan juga oleh Bung Kesit, agar konsisten di level internasional? Ya. Jadi sebetulnya selain kompetisi untuk mengasah kemampuan teknik mereka, juga stamina, diperlukan juga kalau di usia muda ini adalah pembentukan karakter dan mental melalui tim psikolog. Jadi gangguan atau godaan terhadap dunia luar, sosial media, kemudian barang-barang yang membuat mereka menjadi konsumtif, itu adalah bagian dari bagaimana kita bisa memberikan pendidikan mental kepada mereka agar mereka siap menghadapi itu semua. Ya, dan alhamdulillah yang U17 ini memang kita batasi sekali penggunaan media sosialnya, kecuali alat telekomunikasi untuk berkomunikasi dengan keluarga ataupun orang tua yang paling penting. Selebihnya memang kita batasi. Nah ini kan menjadi godaan nih buat mereka nih. Baik itu selama TC maupun selama kompetisi pada saat ini atau penyelenggaraan turnamen pada saat ini. Nah selanjutnya bagaimana mereka bisa berkembang, ini kan Mas Kesit juga mungkin bisa melihat pengalaman-pengalaman yang lalu kan banyak sekali yang layu sebelum berkembang. Ini menjadi perhatian kita juga agar karir mereka itu tidak hanya berhenti atau cukup puas bermain untuk klub di Liga 1 Indonesia. Nah, kita ingin mereka bisa meraih mimpi bermain di luar, di liga-liga luar negeri yang lain,
bahkan kalau bisa di Liga Eropa, walaupun itu di level 2-nya atau level 3-nya, tapi paling tidak persiapan untuk jenjang karir mereka ini yang harus kita arahkan pada saat ini. Selebihnya itu kembali lagi kepada individu dari pemain maupun lingkungan keluarganya masing-masing. Karena ini juga kalau tidak mendukung secara penuh, tentu akan terjadi perubahan-perubahan nantinya. Jadi Mbak, untuk saat ini Federasi PSSI saya pikir sudah mempersiapkan sarana dan prasarana serta fasilitas untuk kelompok usia muda ini sudah sangat baik. Tinggal bagaimana menyempurnakan program-program baik itu format liga ya di kelompok umur, kompetisi maupun turnamen yang harus dibantu oleh Asprof dan Askot dan Askap di tingkat daerah nih. Jadi asosiasi sepak bola di tingkat kabupaten kota maupun provinsi ini juga harus ikut mendukung. Karena kalau tidak, ini kan agak repot PSSI ngurusin dari Sabang sampai Merauke-nya.